Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Anur dari kelas D4 Hotel G 2019. Ingin menjelaskan tentang bagaimana cara menyetrika. Pertama adalah saya akan menyetrika jas almet. Jadi di sini barang-barang yang saya butuhkan adalah pertama setrikaannya aku pasang di low heat, dan yang kedua ada spray atau softenernya untuk si baju ini. Jadi di sini yang pertama aku lakuin adalah manasin setrikanya di heat yang paling rendah untuk si jas ini, karena jas itu nggak boleh kena panas yang terlalu berlebihan, atau enggak nanti dia akan kelihatan kayak menceling gitu guys. Ya, terus di sini aku bakal mulai nyetrika dari bagian kerah. Jadi kalau aku nyetrika kerah itu dari bagian luar. Jadi waktu dilipat yang kelihatan itu bagian ini. Jadi pokoknya yang utama yang rapi itu yang bagian dalam. Jangan lupa kita semprot dulu guys, supaya wangi dan licin, anjay. Sorry. Kita setrika pelan-pelan. Pokoknya kalau misalnya jas nggak usah panas-panas ininya, karena takutnya nanti kayak ada bekas setrikaannya yang licin gitu. Jadi kalau kena matahari jelek gitu guys. Terus udah aku setrika bagian luarnya, aku lipat sesuai dari jatuhnya si kerah ini. Biasanya kayak gimana? Kayak gini kan. Jadi bagian dalamnya aku lipat ke bagian belakang kayak gini. Tapi ntar di setrikanya kalau ini yang bawahnya udah jadi. Jadi supaya ini bakal tetap rapi, tetap kaku sampai di akhir gitu guys. Nah, bagian kedua yang aku setrika itu adalah lengan. Jadi kita harus lurusin dulu bagian lengannya, sesuaiin jahitannya supaya tetap pada posisinya, anjay. Nah, kita setrika bagian lengan. Kalau jas biasanya digantung, jangan lupa disoftenerin. Kita setrika. Oke, asal udah kelihatan rapi, udah tinggal aja. Karena kalau kelamaan bener-bener jelek banget. Kita lurusin yang bagian belakang, kita softener lagi, terus kita setrika lagi. Terus kan di bagian sini ada kancingnya ini jangan sampai kesetrika, tapi posisinya yang jangan sampai nyetrika bagian sininya, baliknya kancing gitu, karena bakal ninggalin bekas kayak bekas panas gitu di jasnya. Enggak apa gue. Udah, kita lanjut ke yang sebelahnya. Sama stepnya, tetap lurusin jahitan dulu supaya tetap rapi. Terus kita semprot softener, habis itu setrika lagi. Kita setrika lagi. Pokoknya jangan disetrika bagian kancing, tapi kalau yang samping-sampingnya boleh. Terus kita setrika juga bagian belakangnya, jangan lupa kasih softener. Terus kita setrika lagi. Terus ini nantinya itu bakal digantungkan, jadi kita nggak usah lipat. Nah, ini tadi yang kerah yang aku bilang itu kita lipat ke bagian emang gimana dia jatuh biasanya. Terus kita lurus-lurusin jahitannya. Sekarang kita masuk ke bagian badan. Oke. Bagian badan. Oke.
ya. Kita benerin dulu kantong-kantongnya. Nah ini udah kebentuk nih kan, ini kerahnya kayak gini jadinya. Kita setrika dulu bagian itu supaya ini buat jadi penentu si jasnya ini. Oke, kita spray bagian luarnya. Sebenarnya kalau misalnya mau cari aman, kalau mau cari aman gitu, mendingan nyetrikanya dari bagian dalam. Tapi karena ya maksudnya karena ini insya Allah nggak kenapa-napa, karena aku kan pakainya yang medium, yang low heat gitu kan, jadi insya Allah nggak kenapa-napa. Kita setrika aja dari luar. Ini yang penting nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin juga, karena kalau dingin kan nggak bisa nyetrika. Lanjut. Terus ini kita kancing aja, atau nggak dikancing juga boleh sih, tapi ini mendingan kita kancing aja, karena ternyata nggak usah dikancing guys, soalnya ternyata kancing aku hilang satu. Kalau di kampus aku kalau kancingnya hilang satu nggak usah dikancingin, jadi kayak lebih gitu. Terus kita gantung di hanger. Kita bener-benerin posisi-posisinya. Nah, jadi ntar aku fotoin hasilnya di akhir ya. Nah yang kedua aku mau nyetrika si roknya, karena roknya ini punya bahan yang hampir-hampir sama kayak si jas, walaupun jas lebih tebal. Aku mau nyetrika ini karena ya itu tadi, karena bahannya hampir sama, jadi kemungkinan dia ada di medium heat. Jadi kita agak naikin sebentar panasnya, agak naikin sedikit panasnya. Ini bisa dilihat, ini lecak tuh. Jadi kalau misalnya ini kita, kalau karena di sini ada rempel A nya, kita tetap ikutin garis si rempel A itu. Terus kita lurusin jahitan kiri dan kanan. Terus kita setrika bagian depan duluan. Kenapa bagian depan? Karena ini dilipat ujung-ujungnya. Jadi bagian depan, baru bagian belakang, baru nanti dilipat tuh. Terus jangan lupa kasih softener sampai bagian bawah. Terus setrika ini udah mati sih, jadi harusnya udah oke, udah agak panas. Kita setrika. Jadi kalian bisa lihat before afternya. Ini before, ini after. Ini udah aku setrika, tapi emang mungkin karena ini bagian di panggul yang udah dilipet-lipet gitu, itu bakal tetap kayak gitu. Tapi lihat deh, ini sama ini lumayan beda. Ini udah lebih rapi. Nah terus kita lanjut, kita usahain ini supaya tetap lurus. Tapi karena ini bagian yang kayak kelipet gitu, jadi kemungkinan lurusnya kecil. Nah kita setrika juga bagian sebelahnya yang tadi kusut, kita setrika juga. Kata kalian mendingan ini tuh digantung atau atau diapain tuh namanya, atau dilipat, karena kayaknya lebih enak kalau dilipet deh kalau seragam kayak gini, ya nggak sih? Nah ini bagian ini udah agak mulus tuh. Terus kita setrika bagian yang bawahnya. Nah bagian bawahnya kita setrika. Ya aku liatin kalian bagian bawahnya. Ini bagian bawahnya kusut banget, tapi ntar kita setrika jadi ntar rapi deh.
kita setrika dulu bagian bawahnya. Oke. Tetap lurusin si rempelnya supaya nanti waktu dipakai tetap bagus. Jangan lupa kasih softener, baru disetrika lagi. By the way, aku jarang nyetrika di rumah, tapi bisa. Biasanya soalnya yang nyetrika mama kayak rapi banget, benar-benar rapi banget. Namanya nyetrika, mama aku tuh rapi banget. Bahkan baju rumah aku aja tuh disetrika, padahal aku udah berkali-kali bilang nggak usah disetrika karena ujung-ujungnya toh dipakainya di rumah juga. Tapi tetap aja mama aku maunya nyetrika karena katanya nyetrika tuh hobi. Udah, terus sisa bagian paling bawah yang kita setrika. So nanti kita cut bagian itu aja. Terus ini kita spray lagi bagian paling bawah. Kita spray lagi bagian paling bawah. Ini kita setrika lagi. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada rempelnya bakal jauh lebih gampang sih nyetrikanya. Jadi kita nggak harus lurus-lurusin rempel habis kayak gitu. Ya biasalah kayak gitu. Terus ini kita finishing, maksudnya kita kayak rapi-rapihin yang tadi bekas kita setrika gitu. Bekas kita setrika, kita rapi-rapihin dikit. Rapi-rapihin. Terus, nah tadi kan maunya dilipat. Jadi ini karena belakangnya lihat masih kusut, masih a little bit kusut, masih agak kusut, jadi kita balik. Posisinya manjang, si bagian yang tempat pinggang itu adanya di sebelah kiri. Karena nanti dilipatnya gitulah, dilipatnya posisinya kayak gitu. Nah, terus ya pokoknya benar-benarin posisinya. Terus kita spray dari atas sampai bawah. Spray, terus kita spray, kita setrika lagi. Kabelnya suka nyangkut-nyangkut guys. Kita setrika lagi supaya bagian belakangnya benar-benar rapi. Tuh. Oke, udah kayak gini. Terus kita lipat deh. Ini udah agak mulus tuh guys. Udah licin. Tuh, udah licin. Terus kita lipat deh. Nah, usahain lipatnya si rempel yang tadi ada di depan itu adanya jadinya di tengah. Jadi tetap kayak kelihatan gitu loh kalau rapih gitu. Nah, bagian si pinggang ini adanya di dalam. Jadi supaya apa ya? Supaya kayak ya supaya bagus aja, supaya rapih aja udah. Jawabannya sesimpel itu sih. Supaya rapih aja udah. Nah, usahain pokoknya bagi 3 sama rata. Jadi nggak ada yang kelebihan tuh kainnya. Nah, liatin guys. Ini rapi banget guys. Nah, begitu cara aku nyetrika rok. Nah, yang ketiga aku mau nyetrika kemeja aku. Ini kemeja aku. Oke, kayaknya kali ini aku bakal mau ininya digantung aja supaya kelihatan. Kalau ini before afternya, liatin ini beforenya. Ini sebelum disetrikanya tuh selecak ini, liatin. Tapi ntar tetap aja aku mau kayak apa tuh namanya, digantung aja supaya kelihatan rapihnya.
pertama-tama aku buka dulu kancingnya kan biasanya kan emang kebuka ya kancingnya kalau lagi abis dicuci. Nah, balik lagi ke bagian kerah, aku ulangin lagi, pokoknya nyetrika bagian kerah bagian luarnya dulu supaya nanti waktu udah dilipat kita udah tinggal nyetrika bagian luarnya gitu. Nah, kalau misalnya buat buat kemeja aku agak panasin dikit karena bahannya dia itu lumayan bisa nyerap panas, jadi insya Allah nggak rusak, nggak segampang rusak kalau si rok tadi sama sama jas. Jadi aku agak naikin. Kalau tadi si jas aku pasang di 1,5 gitu, terus si rok aku pasang di 2, sekarang aku pasang di 2,5 atau sampai hampir mau ke 3 gitu deh. Oke, tunggu kusut kerah. Pokoknya pertama setrika bagian kerah bagian luar, jangan lupa di spray supaya harum dan mudahin proses pressing atau nyetrikanya ini. Kalian nah udah kan nih, ini habis disetrika nih, jadi tuh licin gitu, bagus banget deh. Aku lama-lama seneng deh nyetrika. Terus aku lanjut ke bagian kerah dalam. Kenapa nggak kayak tadi? Karena posisinya adalah ini kayak harus dilipat gini dulu, jadi kayak ya pokoknya step kedua kalau kemeja biasanya aku kerah dalam duluan, kerah dalam habis kerah luar tuh supaya rapi. Nah ini liatin udah rapi tuh, rapi ya. Terus kita lipat ke arah belakang kayak biasanya baju gitu. Nah udah kita diemin dulu, baru habis itu kita pindah ke bagian lengan. Liatin ini aslinya kusut, kita setrika lengannya, kita lurusin garisnya, kita spray guys, setrika. Oke, kalian mau lihat hasilnya kayak gimana sekarang? Oke ya. Nah, lanjut ke bagian baliknya. Ini baliknya. Sebenarnya spray itu kayak selain untuk pewangi kan, ini juga buat ngelembutin pakaian gitu kan. Tapi kalau aku panas. Tapi kalau aku kayak gak terlalu suka banyak spray, soalnya ntar waktu dipakai kayak wangi banget, kayak nggak enak gitu, kayak baunya nggak natural gitu. Jadi nggak terlalu sering sih aku pakai. Tapi kalau misalnya mau di spray ya spray, enggak ya enggak gitu. Terus yang ini yang udah aku setrika. Bagus banget deh. Terus sekarang bagian sebelahnya. Bagian sebelahnya, liatin ini sebelumnya kusut juga tuh kan. Nah kita spray. Oh iya guys, ngomongin corona ya, semoga kalian sehat selalu, semoga yang nonton ini sehat selalu. Kita setrika, jangan lupa tadi dilurusin dulu tetap garisnya supaya waktu dipakai tuh garisnya cuma satu, karena kan bekas setrikaan yang kemarin tuh biasanya nggak hilang, bekas setrikaan garis matinya yang bekas kemarin tuh pasti nggak hilang. Jadi setrika yang bener supaya garisnya tetap cuma satu gitu guys.
Nah, ini hasil tadi yang aslinya kusut ini jadinya. Nah, terus sekarang kita setrika bagian badan. Nah, kalau aku biasanya bagian badan itu ini udah habis aku setrika lengannya aku jaga baik-baik supaya dia nggak kusut lagi. Terus bagian si badan aku nyetrika bagian dalamnya dulu. Supaya apa? Biasanya tuh ya dulu waktu kecil suka pakai baju, nah kalau dalamnya hangat tuh kayak surga banget gitu, enak gitu kan. Terus aku spray bagian dalamnya, terus aku setrika bagian dalam, jadi bagian dalam juga nggak kusut tuh. Nah, habis bagian dalam disetrika, ya Allah mulus banget beneran deh. Habis bagian dalam disetrika, kita mulai agak tutup gitu loh bagian. Nah, ini sampai bagian bawah dulu kita setrikanya. Bagian bawah setrika. Terus habis itu kita tutup. Papa. Nih kita tutup. Iyalah, vlog. Kita tutup bagian yang ada kancingnya dulu. Tutup bagian yang ada kancingnya dulu karena dia kan bakal ditimpa sama yang nggak ada kancingnya. Oke guys, abaikan yang barusan lewat. Kita semprot lagi. Setrika. Ini fix banget bakal aku gantung supaya kalian tuh lihat banget before afternya kayak gimana. Jangan lupa bagian kancing jangan di setrika karena ini kayak bakal ngejelekin kain yang ketimpa atau ditimpa sama si kancing gitu. Nah, sekarang agak bagian bawahnya sebenarnya ada sedikit masukan untuk seragam STP nih. Kenapa gitu nggak sama jahitannya, kadang tuh suka bingung nyetrikanya, jadinya agak tidak sama jahitannya. Terus setrika. Nah sekarang yang sebelahnya, kenapa yang sebelahnya terakhir, karena ini kan kita giniin terus kita kancing kan biasanya itulah alasan dibalik kenapa yang ini dulu. Benerin kantong bagian dalamnya supaya nanti pas disetrika tetap lurus. Ini pasang aja lah ya kancingnya, tapi ntar susah masuknya. Oke, kalau gitu kita masukin, kita semprot dulu pakai softener. Kayak softener andalan banget kalau misalnya kusut, jadi dia tuh kayak itulah, bingung aku ngomongnya. Semprot, setrika. Guys, ini boleh difoto guys. Pak gitu Guys, Pak. Sampai bagian bawah. Nah, udah kayak gini. Sisa kita taruh si hanger ini di sininya, kita masukin. Terus habis itu kita kancing. Ingat ya, kancingnya di bagian 1, 2, 4, 5.
ya 1 2 4 5. Udah, terus kita tinggal kayak ngebener-benerin ininya deh, ini tuh namanya kayak setrikaannya, kayak supaya tetap lurus. Kan tadi pasti ada yang bagian kelipet-lipet lagi kan, karena ini. Tara, ya ampun dari sana teh. Rapi deh, rapi, senang. Nah, jadi sekian dulu video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.